Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini saya sedang berada di Serpong lagi. Nah, rumah yang akan saya review hari ini lokasinya berada di daerah Ciater nih teman-teman. Lebih tepatnya di perumahan Acacia Eight. Rumah Acacia Eight ini memiliki desain modern minimalis. Di sini saya akan mereview rumah contoh tipe 54. Nah, tapi saya hari ini tidak sendiri nih teman-teman. Saya akan ditemani oleh marketing in-house dari perumahan ini. Nah, nanti kita akan tanya langsung tentang spek rumah di Acacia Eight ini. Nah, sebelum kita melihat rumahnya seperti apa, teman-teman boleh bantu dulu channel kita agar kita lebih baik lagi dalam membuat video-video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe tentunya. Teman-teman silahkan komentar di kolom komentar untuk memberi masukan kepada kita semua agar kita lebih baik lagi di dalam membuat video-video berikutnya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita sekarang langsung ketemu dengan Bapak Bowo sebagai marketing in-house di perumahan ini. Silakan masuk Pak Bowo. Halo, apa kabar Pak Bowo? Ya, baik. Nah, ini teman-teman Pak Bowo yang akan membantu kita nanti menjelaskan detail dari rumah di Acacia Eight ini. Yaudah Pak Bowo, kita sambil ke dalam, sambil lihat-lihat gimana. Oke. Yuk, Langsung aja. yuk masuk teman-teman. Nah, sebelum kita masuk, kita bahas sedikit bagian depannya. Nah, Mas Bowo, kita panggilnya Mas aja ya, karena Iya, masih Mas muda aja. juga. Ya, teman-teman. Nah, Mas Bowo, boleh tolong dijelasin sedikit dong nih tentang carport dan bagian depannya? Oke. Jadi untuk carport kita ada ukuran 4x4 ya. Jadi untuk kalau misalnya kita pakai mobil yang agak kecil itu kita bisa muat 2 mobil. Kalau misalnya mobilnya agak gede, yang suka gede-gede itu, Kayak Fortuner dan itu. Nah, iya betul. Paling cukup satu Paling ya. cukup satu dan sisanya bisa buat motor juga. Nah, iya bisa buat Gitu. motor ya. Nah, ada taman sedikit sih di depan. Oh iya, ini ukurannya Lumayan. berapa nih? Untuk tamannya 1,5 meter kali 2. 1,5 meter kali 2. Cukup lah. Bagus. Dan di sini desainnya tuh apa sih, Pak? Kita memakai desain modern minimalis ya, yang memang lagi booming saat ini. Oh iya, bagus ya. Nah, terus Pak Bowo, ini kan bangunannya tuh nggak sampai full ke samping sini Betul, nih ya? betul. Jadi sebenarnya kalau dimensi untuk bangunannya berapa kali berapa sih? Untuk bangunan sendiri kita lebarnya 4,5. 4,5 kali ke belakang sekitar 7 meter ya. Oh, sekitar 7. 4,5 kali 7 karena kepotong carport di depan kan. Oh, oke. Nah. Oh, jadi dimensi tanahnya tuh 6 kali 7. 6 kali 10. Oh, 6 kali 10. Karena kalau bangunannya. Oke. Kalau bangunannya sendiri 4,5 kali 7 tadi. Oh iya, oke. Tambah taman samping itu kita masih ada 1 meter, 1,5 sorry. 1,5. 1,5 kali 7. Teman-teman, desainnya unik banget ya. Bagus ya, menarik ya. Dan saya di sini juga ada batu-batu roster untuk penghias. Tapi batu roster ini bukan untuk nyalurin udara ya, Pak? Bukan, karena memang buat mempercantik aja sih. Ornamen ya. Iya, tuh buat inspirasi teman-teman juga tuh nanti untuk rumahnya kalau misalnya teman-teman juga ingin mendesain rumah. Yuk kita geser sedikit lagi yuk teman-teman ke dalam sini. Nah, ini terasnya juga menarik nih, dibikin siku seperti ini nih. Iya. Jadi desainnya tuh bikin kelihatan luas ya jadinya. Ya. Lebih kelihatan elegan. Iya, jadi lebih elegan bener-bener. Nggak monoton kita harus persegi ya. Iya, Jadi kita iya, potong biar kelihatan. Iya, keren ya. Nah, di sini kusen-kusennya kayaknya udah pakai aluminium nih, Pak ya? Betul, kita untuk kusen sendiri pakai aluminium. Kalau aluminium itu anti rayap ya? Oh iya, Jadi bagus ya. anti rayap dan juga tahan lama ya. Jadi dibandingkan dengan kayu, memang untuk harganya lebih mahal sedikit, cuman dari segi kualitas dan ketahanan itu lebih bagus aluminium. Oh, iya kan? Yuk kita masuk ke dalam yuk, kita lihat dalam rumahnya nih. Menarik loh teman-temannya. Nah, teman-teman nih kita sekarang udah di dalam rumah contoh dari perumahan sini nih. Pak Bowo, boleh tolong dijelaskan sedikit nggak? Ya. Dalamnya seperti apa nih Nah, desainnya? jadi untuk bawah memang kita khusus ruang tamu ya, ruang tamu sama ada dapur bersih juga di sini. Oh iya, Ya kan? modelnya di dalam ya, di dapurnya jadi ya. kalau misalnya ada tamu kita mau bikin minum atau apa bisa di sini. Gitu. Oh gitu. Nah ini ruang tamunya juga cukup besar ya teman-teman nih. Nah di sini ada sofa nih teman-teman, bisa untuk 2 atau 3 orang. Dan di sini bisa kita pasang TV nih teman-teman. Dan jarak dari sofa ke tembok ini pun juga tidak terlalu dekat. Jadi nyaman kita untuk kalau bisa nonton di sini, ruangan di sini. Dan di sini tidak ada kamar tidur ya Pak di bawah ya? Jadi di bawah memang khusus untuk ruang tamu saja. Jadi kamar kita ada 2 di atas.
Oh, Paling gitu sama ada kamar mandi sih di bawah. Nah, di bawah ada satu kamar mandi. Satu kamar mandi. Jadi emang konsepnya tuh compact ya rumahnya ya. Betul, Jadi kayak apartemen ya. Jadi bener-bener fungsional aja nih teman-teman. Yuk, nah di sini masih ada halaman samping ya. Ini menarik nih. Ya. Di sini bagus banget nih teman-teman karena dia punya halaman samping nih. Jadi untuk sirkulasi dan cahaya yang masuk juga bagus. Keren ya. Sini yuk, kita ke kamar mandinya nih. Ada satu kamar mandi di bawah. Oke. Nah, untuk kamar mandi di bawah itu kita kayaknya nggak perlu yang gede-gede lah. Karena memang khusus untuk tamu Untuk biasanya tamu, ya. kan. Kita kasih sekitar ukuran 120 kali 2. 120 kali 2. Itu udah cukup sih sebenarnya. Iya. Tapi lantainya juga Ubina udah pakai yang ukuran 60 kali 60 nih. Iya, ya? betul. Jadi kalau lantainya besar, ruangan juga terlihat lebih luas nih teman-teman. Gitu. Kloset kita duduk ya. Udah, klosetnya udah duduk dan setara, bukan setara Toto nih ini, udah Ya. pakai Toto nih teman-teman. Ini showernya shower juga udah juga. pakai Toto, jadi bukan setara Toto ya, udah Toto. Gitu. Tapi kalau interiornya itu nanti dapatnya kosong ya? Iya, kita jadi nggak full furnish ya. Nggak full jadi furnish dapatnya. ya? Jadi belum termasuk untuk furnishnya. Oh, oke. Tuh, menarik teman-teman. Jadi ini hanya inspirasi untuk teman-teman bila tertarik membeli rumah di sini ya, teman-teman. Jadi di sini bisa jadi dapur, ruang makan juga nih di sini. Dan di sampingnya karena masih ada halaman sedikit, itu bisa dipakai untuk ruang mencuci dan menjemur ya. Betul, betul. Malah sebagian ada yang memanfaatkan untuk gudang. Oh iya bener, kayak saya lihat gue tadi di Ya. sebelah nih, Ya. sebelah jadiin gudang. Ya, Gitu. lumayan masih 1,5 lah lebar ke Iya, samping. iya. Desainnya minimalis ya, bener. Compact tapi fungsional. Mas Bo, Ya. kalau untuk ceilingnya ini berapa ya? Kita tingginya, ceiling jaraknya? dari lantai sampai plafon itu 3 meter. Oh, di sekitar 3 meter Ya, ya? 3 meter. Oh, gitu. Ya udah, kita lihat ke bagian atasnya yuk. Di sini ada yang menarik nih, tangganya. Tangganya tidak pakai railing nih, Pak. Kenapa nih, Pak? Kenapa nggak pakai railing? Atau nantinya akan dikasih railing ini? Memang untuk standar kita itu tanpa railing ya untuk Tanpa railing ya? Karena emang konsepnya seperti ini nih, Betul, berarti. betul. Tapi menarik ya, bagus ya, walaupun tanpa railing. Nah, napaknya pun juga tidak terlalu tinggi nih, teman-teman. Jadi nyaman untuk naik. Walaupun sebenarnya sih mungkin ya, kalau pakai railing lebih aman ya. Ya, untuk keamanan dari konsumen bisa menambahkan railing. Nah, teman-teman, sebelum kita sampai ke atas, di sini lihat nih teman-teman, ada skylight gini nih teman-teman. Jadi cahaya yang masuk ke dalam rumahnya juga maksimal banget. Dan ruangan tuh jadi kelihatan luas tuh, karena di sini ceilingnya tuh dari bawah ke atas nih mungkin bisa sekitar berapa meter ya, Pak? 5 meteran kali ya? Kalau dari bawah ini tambah 2 meter. Kalau kita normal kan 3 meter. Oh, Kalau dari agak bawah sini kan masih tambah sekitar 2 meteran, kurang lebih 5 meteran. Oh iya, keren. Keren tuh teman-teman. Jadi bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman. Jadi di atasnya itu dikasih kaca. Jadi cahaya yang masuk benar-benar maksimal. Dan kalau ceiling tinggi kayak begini juga sirkulasi udara jadi bagus juga nih. Yuk, lanjut kita ke bagian atas. Ya. Ini lantai atasnya. Oke, kita ke kamar mana Kamar dulu utama. nih? Kamar utama dulu ya? Ya. Yuk, sini yuk, kamar utama. Nah, teman-teman, kita sekarang udah di dalam kamarnya nih, di kamar utamanya. Nah, Pak Bowo, boleh tolong dijelaskan nggak nih kamarnya seperti apa? Ya, jadi untuk kamar utama ini kita ukurannya 3 kali 3. Memang ya cukup lah untuk kamar utama ya, 3 kali 3. Nah, nanti ada jendela juga di belakang. Nah, iya nih, di sini juga ada jendela yang besar banget nih, teman-teman. Dan di samping jendela ini tangga yang tadi tuh, teman-teman tuh, yang ada skylight-nya. Jadi cahayanya pun masuk ke dalam kamar ini nih, teman-teman. Nah, di sini bisa ditaruh tempat tidur ukuran queen sepertinya ini, ya. Lalu masih ada ruangan nih untuk naruh meja. Jadi kalau teman-teman mau bikin meja kerja pun masih ada tempat di sini, karena di sini udah ada colokan, bisa nyolok komputer atau mungkin untuk meja rias. Nah, sekarang kita ke kamar kedua nih di Ada rumah kamar ini. anak. Jadi dari kamar anak ini ukurannya sama dengan yang kamar utamanya itu 3 kali 3. Ukurannya sama ya, 3 kali 3. 3 kali 3.
Kamar ini kalau saya merasanya kelihatan lebih besar ya teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini tempat tidurnya itu cuma yang single. Jadi terlihat luas ya kamarnya. Tapi ukurannya sebenarnya sama. Dan kamar ini menghadap ke bagian depan rumah. Jadi cahaya yang masuk tuh dari depan rumah. Terang di sini teman-teman. Dan ini lemari bajunya gede banget sih ini. Untuk teman-teman yang baru punya anak satu, mungkin ini bisa jadi salah satu inspirasi nih dalam mendesain kamarnya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya ini bisa dua nggak sih? Oh enggak ya? Oh ini cuma satu ya? Oh ini storage nih. Storage untuk naruh mainan atau apa. Nah, ataupun kalau misalkan kamu mau naruh barang, teman-teman punya anak dua, ini bawahnya ini bisa dibikin kasur yang geser. Double bed, Iya, double bed. double bed, Nah, jadi atas bawah tuh. Itu tuh. Nah, di sini juga udah disiapin nih instalasi untuk AC-nya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing nih mau masak AC di mana. Udah disiapin tuh. Kayak listrik-listriknya juga udah ada. Itu. Yuk, sekarang kita lanjut ke kamar mandinya. Satu-satunya kamar mandi di lantai 2 ini. Jadi kamar mandi atas ini memang Gimana nih, Pak? lebih besar ya daripada yang di bawah, karena memang untuk kamar mandi Untuk dua kamar gitu Iya, kan, untuk kamar mandi utama. Jadi di sini lebih komplit lagi. Jadi ada showernya juga, ada toiletnya duduk kita pakai, terus ada wastafel kecil di sini Iya. buat mungkin untuk cuci muka atau apa bisa dimanfaatkan. Iya. Menarik ya. Jadi kamar mandinya lebih besar nih teman-teman yang di atas dibandingin di bawah. Kalau di bawah kan paling ya untuk kamar mandi tamu aja ya. Iya. Dan di sini udah ada toilet duduknya, udah toto juga, showernya juga udah toto. Di sini ada wastafelnya, tapi ini include ya wastafelnya nanti. Nanti wastafelnya kita nggak berikut wastafel. Jadi nggak seperti ini, tapi nggak ada wastafel nantinya. Nggak ada. Oh ya, jadi untuk inspirasi teman-teman nih di sini bisa ditaruh wastafel karena emang ukurannya cukup besar nih kamar mandinya nih teman-teman. Gitu. Lantainya juga udah dibikin, udah ukuran 60 x 60, jadi terlihat luas. Temboknya udah di keramik juga nih. Oke, kita udah beres di lantai atas. Sekarang kita bahas masalah harga. Seperti biasa, kita ke bawah dulu. Kita ngomong. Di sini udah ada pakarnya. Nanti biar Mas Bowo atau Pak Bowo yang menjelaskan masalah harga dan fasilitas-fasilitas di sini. Ya, oke. Kita ketemu di bawah ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita bahas masalah harga dan ya kita bahas masalah jarak lah dari fasilitas dari perumahan ini ke fasilitas-fasilitas di sekeliling sini ya. Bowo. Nah, sebelum masuk ke harga, boleh nggak tolong dijelasin tentang fasilitas di sekitar perumahan Acacia 8 ini? Oke. Jadi untuk fasilitas di dalam komplek kita sendiri itu ada taman nanti di depan, ada fasum taman sama fasilitas untuk ibadah. Oh, ada musola ya? Ada jogging track juga. Oh, ada jogging track. Ya, buat ini. Terus kalau misalkan di luar perumahan fasilitas apa nih di sini yang ini di Di luar sekitar sini? perumahan untuk fasilitas kita ada sekolah ya. Kalau untuk nyari sekolah itu kita nggak ribet kalau di sini. Oh, sekolah. Jadi kita tinggal keluar sedikit, sini ada Eranos. Oh, dekat ya? Terus ada Insan Cendekia juga ada. Oh di iya, sini. itu sekolah bagus juga ya. Insan Cendekia Madani ada juga. Terus selain sekolah fasilitas kita ada ya mall ya. Oh, Nah, mall. biasanya kan kalau cewek-cewek tuh suka belanja gitu kan. Nah, iya. Nah, itu kita ada di Shopping ya. paling jarak tempuh 10 menit lah dari kita. Oh, cuma 10 menit ya. 10 menit. Kalau ke tol atau ke stasiun di sini? Ke tol kita exit tol BSD Oh, dekat. dekat, kita 10 menit juga Ya, ke 10 menit. BSD. Ada stasiun. Kita Stasiun apa? stasiun Rawabuntu bisa, atau yang di sini di Jombang Sudimara juga bisa. Oh, dekat juga ya, dekat. Sudimara. Jadi di 2 kiloan tengah-tengah lah ya? kurang lebih untuk Oh, jadi di antara Sudimara dan Rawabuntu. Rawabuntu ya, Iya. kalau di sini stasiunnya. Rawabuntu. Iya, kalau untuk fasilitas BSD, teman-teman Betul. juga pasti udah tahu semua ya. Pasti Iya. udah lengkap dari sekolah, rumah sakit, mall, akses jalannya, jalan tolnya, terusnya transportasi umumnya juga pasti udah lengkap. Dan lokasi ini tuh deket dari BSD. Sebenarnya lokasi ini deket ke BSD, deket juga ke Bintaro. Betul, Jadi, kita di tinggal tengah. pilihannya antara Bintaro dan BSD gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke harga nih. Harga, Nah, harga yang oke. ditawarkan itu di sini berapa sih, Mas Bowo? Kita mulai untuk tipe yang ini kita di harga 1,1. Terus tipenya ada yang lain nggak selain Tipe ini? selain ini ada, kita ada 2 tipe lagi. Nanti ada tipe 60 yang di depan tadi Block B.
Tipe 60, ada tipe 62, itu kita ada tipe 69 juga ada. Oh, lebih gede lagi Nah, ya. lebih gede, 3 kamar kalau 69. Oh gitu. Nah, jadi kalau untuk harga startnya tuh dari 1,1 ya berarti ya. Betul. Ini startnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang kita lampirin di deskripsi aja. Nanti akan dijawab secara detail. Atau teman-teman mau survei dulu, nah teman-teman bisa hubungi juga tuh nomor yang ada di situ. Boleh. Iya. Ya udah, oke, Mas Bowo, terima kasih banyak Sama-sama. atas bantuannya, Ya. terima kasih atas penjelasannya. Oke. Saya sangat terbantu sekali nih hari ini. Saya juga terima kasih sudah dibantu. Ya, semoga sukses juga buat Mas Bowo. Teman-teman, jangan terlalu lama nih, kalau memang suka, tertarik, langsung hubungin ya nomor yang kita lampirin di deskripsi. Oke, saya akhiri videonya sampai sini. Sampai jumpa lagi. Bye.